Halo, selamat datang di Satu Cerita Tidur. Malam ini kita tidak pergi jauh, kita hanya pulang ke cerita yang dulu pernah menemanimu. Tutup matamu dan biarkan Nusantara bercerita. Bayangkan sebentar, kamu sedang berdiri di tepi sebuah danau yang sangat luas. Begitu luas, hingga ujungnya menyatu dengan langit malam di cakrawala. Dan kamu tidak bisa membedakan mana air, mana udara, mana bintang yang tergantung di atas, mana bintang yang terpantul di bawah. Ini Sumatera Utara. Ini tanah Batak. Tanah yang dicipta oleh api besar di dalam perut bumi ribuan tahun lalu, dan kini diam dalam ketenangan yang nyaris suci. Angin dari permukaan danau berhembus pelan ke arahmu malam ini, membawa serta bau air tawar yang dingin, bercampur dengan harum tanah merah yang basah setelah hujan sore, dan sedikit aroma kayu bakar dari desa-desa kecil di tepian bukit yang jauh. Di kejauhan, kamu mendengar suara air yang mengalir tipis. Bukan ombak, bukan sungai deras, hanya riak kecil yang menyentuh bebatuan di tepi danau. Seperti napas yang teratur dari sesuatu yang sangat besar dan sangat tua sedang tidur. Kamu duduk di atas sebuah batu besar yang permukaannya dingin dan sedikit berlumut. Dan di sebelahmu duduk seorang perempuan tua berselimutkan ulos. Kain tradisional Batak berwarna merah tua dan hitam dengan garis-garis putih yang meliuk seperti sungai. Ia sudah sangat tua, rambutnya putih seperti kapas, disanggul sederhana dengan tusuk kayu. Tangannya memegang cangkir kayu kecil yang mengepulkan uap teh jahe tipis, hangat, aromatik, dan menenangkan. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia menatap danau dan mulai bercerita. Nak, tahukah kamu kenapa danau ini tidak pernah benar-benar tenang meski anginnya berhenti? Karena di dasarnya ada cerita yang belum selesai. Ada cinta yang terlipat di antara kerikil dan lumut. Ada penyesalan yang masih mencari jalan keluar. Nah, ia menyesap tehnya pelan. Dengarkan baik-baik. Malam ini aku akan ceritakan padamu bagaimana tempat yang indah ini lahir dari satu janji yang retak. Dan jika cerita seperti ini terasa seperti pulang ke rumah bagimu, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe agar setiap malam ada dongeng baru yang menantimu. Dari sudut-sudut Nusantara yang mungkin belum pernah kamu kunjungi, tapi selalu terasa familiar. Jauh sebelum danau itu ada, di sana terbentang sebuah lembah yang panjang dan dalam, diapit oleh barisan bukit hijau yang tampak seperti punggung raksasa yang sedang membungkuk. Tanahnya merah bata, subur, lembab, dan hangat seperti tangan ibu. Di pagi hari, kabut tipis selalu melayang rendah di atas ladang, memberikan kesan bahwa lembah ini sedang bermimpi, bahkan di saat matahari sudah bersinar. Di sini hiduplah masyarakat yang hidup dari tanah dan sungai. Mereka menanam palawija, memancing, dan saling berbagi hasil panen dengan cara yang sudah turun-temurun. Rumah-rumah mereka sederhana, dinding kayu, atap daun rumbia, tapi selalu ada tungku yang menyala.
dan selalu ada nasi yang cukup untuk dibagi. Di antara semua orang yang tinggal di lembah itu, ada satu pemuda yang hidupnya paling sepi. Namanya Toba. Ia bukan sosok yang dramatis atau mencolok. Toba adalah pemuda biasa, berperawakan kurus namun kuat, dengan tangan yang kasar karena cangkul dan kulit yang gelap karena matahari. Ia berjalan sedikit membungkuk, bukan karena rendah diri, tapi karena sejak kecil ia terbiasa melihat ke tanah, memperhatikan tanaman yang tumbuh, memperhatikan keretakan tanah yang tanda kekeringan, memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain sering lewatkan. Yang paling ditakutinya bukan kelaparan, bukan kemarau. Yang paling ia takutkan adalah malam hari, ketika pekerjaannya selesai dan tidak ada suara lain selain jangkrik dan desir angin. Keheningan itu bukan damai baginya. Keheningan itu terasa seperti ruangan yang terlalu besar untuk satu orang saja. Di malam-malam seperti itu, Toba sering duduk di teras depan gubuknya yang kecil dan memandangi bintang. Ia tidak mengucapkan apa-apa, tapi di dalam dadanya, ia menyimpan sesuatu yang sederhana. Sebuah harapan kecil yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ingin ada seseorang yang menantinya pulang. Hanya itu. Tapi untuk seorang pemuda miskin yang hidup sendirian di tepi sungai, keinginan sesederhana itu kadang terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk dijangkau. Lembah ini belum tahu bahwa takdir sedang bergerak ke arah gubuk kecil itu. Sungai yang mengalir di sampingnya sudah tahu. Ia sudah menyimpan sesuatu di dasarnya. Menunggu sore yang tepat, menunggu kail yang tepat, menunggu tangan yang tepat untuk menyentuhnya. Dahulu kala, di sebuah sore yang terasa lebih berat dari biasanya, musim kemarau sudah berlangsung terlalu lama. Ladang Toba yang biasanya hijau, kini terlihat seperti peta tanah retak, kecoklatan, kering, dan penuh debu halus yang beterbangan setiap kali angin lewat. Tanaman singkongnya menguning, kacang panjangnya layu, dan persediaan beras di dapur yang sempit itu semakin tipis. Tinggal segenggam, mungkin cukup untuk 2 hari lagi. Toba berdiri di tepi ladangnya dan memandang semuanya dengan dada yang terasa berat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya yang masih bisa ia andalkan adalah sungai di belakang rumahnya. Sungai yang bahkan di musim kemarau terpanjang sekalipun tidak pernah benar-benar mengering. Ia mengambil pancingnya, joran bambu yang sudah agak retak di bagian tengah, dengan tali nilon yang ditambali di beberapa bagian. Bukan alat yang bagus, tapi ini yang ia punya. Ia memilih batu besar yang menjorok ke sungai sebagai tempat duduknya, mengaitkan cacing ke ujung kail dengan jari-jari yang sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar, lalu melemparkan pancingnya ke tengah sungai. Doa yang ia panjatkan tidak panjang, hanya satu kalimat pendek yang ia bisikkan ke arah air yang berkilap ditimpa sinar senja keemasan. Tolong jangan biarkan aku tidur lapar malam ini. Dan sungai itu mendengar. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Toba sudah hampir menyerah. Matahari sudah separuh tenggelam. Udara mulai terasa lebih dingin, dan langit di ufuk barat berubah menjadi gradasi jingga kemerahan yang indah. Namun Toba terlalu lapar untuk benar-benar menikmatinya. Ia mulai mengumpulkan niatnya untuk menarik tali pancing dan pulang. Tapi tepat
Saat jarinya meremas tali itu, tarikan datang, bukan tarikan biasa. Tarikan yang terasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat sedang melawan di ujung sana. Joran bambunya melengkung nyaris patah. Tali pancingnya menegang seperti dawai kecapi yang dipetik terlalu keras. Toba berdiri dari batu. Kedua kakinya mencengkeram permukaan batu yang basah, dan ia menarik dengan seluruh sisa tenaganya. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit yang panjang. Ketika akhirnya ia berhasil menariknya ke darat, ia mundur selangkah. Di atas rerumputan, menggelepar seekor ikan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Besar, lebih besar dari kedua lengannya disatukan, dan sisiknya berwarna kuning keemasan, berkilap seperti logam mulia yang baru diasah, memantulkan cahaya senja terakhir dengan cara yang membuat Toba nyaris tidak percaya pada matanya sendiri. Ia jongkok perlahan, tangannya menyentuh sisik ikan itu, dingin, halus, dan anehnya, terasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup dengan cara yang berbeda dari biasanya. Perasaan gembira segera menyelimuti hatinya. Ini bisa mengisi perutnya selama berhari-hari. Ia masukkan ikan itu ke dalam keranjang anyaman bambunya dan pulang dengan langkah lebih ringan dari pagi tadi. Bayangkan kamu berdiri di tempat yang sama dengan dia, di bawah langit yang sama. Sesampainya di gubuk, Toba meletakkan keranjang di sudut dapur yang sempit. Namun ia mendapati tungkunya sudah kehabisan kayu bakar. Ia keluar ke pekarangan belakang, mengumpulkan ranting-ranting kering dalam kegelapan yang mulai turun. Angin malam menyusup di antara pakaian lusuhnya. Ia kembali ke dapur dengan pelukan ranting kayu, dan di sana berdiri seorang perempuan, bukan ikan. Seorang perempuan. Di dapur kecilnya yang gelap dan bau tanah lembab itu, berdiri sosok perempuan muda berpakaian sutra kuning keemasan yang bersinar lembut. Warnanya persis seperti warna sisik ikan tadi. Rambutnya panjang terurai dan wajahnya begitu tenang, begitu jernih. Seperti permukaan sungai di pagi yang tidak ada anginnya. Toba menjatuhkan kayu bakarnya. Jantungnya berhenti sedetik. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke gubukku? Perempuan itu tidak ketakutan. Ia hanya menatap Toba dengan senyum yang menenangkan, seperti seseorang yang sudah lama menunggu dan akhirnya menemukan orang yang ia cari. Jangan takut wahai pemuda yang baik hati, katanya pelan. Aku tidak berniat buruk. Aku adalah ikan emas bersisik emas yang baru saja kau lepaskan dari mata kailmu sore tadi. Tarik napas pelan sejenak. Tahan. Lalu lepaskan perlahan. Rasakan punggungmu menyentuh kasur. Rasakan beratmu sendiri. Tubuhmu sudah istirahat. Bahkan jika pikiranmu masih berjalan, biarkan cerita ini yang berjalan untukmu malam ini. Kita lanjutkan. Ada satu momen dalam kisah ini yang tidak pernah dilupakan siapapun. Perempuan itu menjelaskan dirinya dengan suara yang mengalir seperti air sungai di musim hujan. Tenang, panjang, tanpa jeda yang canggung. Ia adalah seorang putri dari kahyangan yang sedang menjalani kutukan. Kutukan yang mengubah wujudnya menjadi seekor ikan dan memaksanya hidup di sungai dingin itu sampai ada manusia yang menyentuhnya. Bukan sembarang sentuhan, sentuhan yang tulus, dari tangan yang tidak berniat jahat,
Dan tangan Toba yang kasar dan penuh kapalan itu ternyata cukup tulus. Kutukan itu patah dan ia bisa kembali ke wujud aslinya. Toba mendengarkan dengan mulut yang sedikit terbuka. Di dalam kepalanya ada pertarungan kecil antara akal sehat dan kenyataan yang ada di hadapannya. Dan kenyataan menang, karena perempuan ini nyata, berdiri di depannya, berbicara dengan suara yang jelas. "Aku ingin membalas kebaikanmu," kata sang putri. "Izinkan aku tinggal di sini, dan aku akan merawat rumah ini, memasak untukmu, menemanimu, selama kamu mau menerimaku." Toba menelan ludah. Ia tidak pernah dalam seluruh hidupnya yang sepi membayangkan bahwa sebuah sore memancing yang hampir ia lewatkan bisa membawanya ke momen seperti ini. Malam itu, mereka makan bersama untuk pertama kalinya. Nasi dan sayur sederhana yang dimasak sang putri dari bahan-bahan yang entah dari mana ia temukan di dapur kosong itu. Dan gubuk yang tadinya sunyi dan suram terasa hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Seandainya kamu bisa melihat wajahnya saat itu, kamu pasti mengenali sesuatu. Minggu-minggu berlalu, bulan berganti, dan perasaan yang tumbuh di antara Toba dan sang putri tidak pernah direncanakan. Ia tumbuh seperti pohon yang tidak ada yang menanam. Ia tumbuh karena tanahnya subur dan airnya cukup. Suatu malam, di teras depan gubuk yang sudah lebih bersih dari sebelumnya, Toba menatap sang putri. Langit penuh bintang. Di kejauhan, suara sungai mengalir pelan. "Aku ingin kamu menjadi istriku," katanya akhirnya. Suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena terlalu sungguh-sungguh. "Menjadi pendampingku selamanya." Sang putri tersipu. Ia menunduk sejenak, menimbang, merasakan, memikirkan masa depan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu ia mengangguk. Tapi sebelum senyum Toba sempurna, sang putri mengangkat tangannya. "Ada satu syarat, hanya satu, tapi ini tidak boleh dilanggar meski bumi berguncang." Ia menatap Toba dengan serius. Matanya tidak berkedip. "Kamu harus bersumpah untuk tidak pernah menyebutkan asal-usulku sebagai ikan kepada siapapun, bahkan kepada anak kita kelak." Kata itu adalah kunci yang bisa membuka kembali kutukan yang mengikatku. Jika kata itu terucap, segalanya akan berakhir. Toba mengangkat tangan kanannya tinggi ke langit malam. "Aku bersumpah," katanya, dengan suara yang tidak ragu, "tidak akan pernah, karena bagiku, kamu adalah anugerah yang tidak layak aku pertanyakan." Bintang-bintang di atas mereka tidak bergerak, tapi seolah-olah alam semesta malam itu mendengar dan mencatat. "Rasakan bebanmu perlahan mengendur. Bahu yang tadi mungkin sedikit tegang, biarkan turun sekarang. Kamu aman di sini, di dalam cerita ini, di dalam malam yang sudah sangat larut ini. Biarkan napasmu mengalir keluar pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru kemanapun." Disinilah cerita ini berbelok, perlahan tapi pasti. Pernikahan mereka sederhana, hanya disaksikan beberapa tetangga dan 1-2 orang tua desa yang hadir membawa sirih dan doa. Tapi kesederhanaan itu tidak mengurangi kedalaman apa yang diikat malam itu.
Tahun-tahun pertama adalah tahun terbaik dalam hidup Toba. Hasil panennya berlimpah, bukan karena tiba-tiba ia bekerja lebih keras, tapi karena ia bekerja dengan tujuan yang berbeda sekarang. Ada seseorang yang menunggunya pulang. Ada aroma masakan yang menyambutnya dari kejauhan, bahkan sebelum ia sampai di pintu. Ada suara yang memanggil namanya dari dalam rumah. Suara yang membuat lelah seharian terasa seperti harga yang sangat pantas untuk dibayar. Gubuk reot itu perlahan berubah. Dinding kayu diperkuat. Atap daun rumbia diganti dengan yang lebih tebal. Ada bunga yang tumbuh di tepi jendela. Sang putri menanamnya, merawatnya setiap pagi dengan cara yang membuat tetangga-tetangga selalu menoleh saat melewati rumah Toba. Dan sumpah itu, sumpah yang ia ucapkan di bawah langit penuh bintang, ia jaga dengan mudah karena tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Ia tidak pernah ingin menyakiti wanita yang setiap harinya membuatnya percaya bahwa hidupnya berharga. Beberapa hal di dunia ini terasa rapuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu berharga. Dan Toba tahu itu. Ia tahu bahwa ada kata-kata yang kalau terucap tidak bisa ditarik kembali, seperti batu yang sudah jatuh ke sungai. Kamu tidak bisa memintanya untuk kembali ke tanganmu. Mungkin kamu pernah mendengar nama ini dalam mimpi. Di tahun ketiga pernikahan mereka, sang istri mengandung. Toba menyambut kabar itu dengan menangis. Bukan menangis dramatis, hanya air mata yang mengalir pelan saat ia duduk di depan tungku malam hari, mendengar istrinya bercerita tentang gerakan kecil pertama di perutnya. Ia tidak mengucapkan banyak kata. Ia hanya memegang tangan istrinya, dan tangan itu ia genggam dengan cara yang berbicara lebih dari 1000 kalimat. Persalinan berlangsung di malam hujan. Rintik air mengetuk-ngetuk atap rumbia mereka dengan irama yang tidak beraturan. Dukun beranak dari desa sebelah sudah hadir dari sore. Dan tepat ketika hujan mencapai puncaknya, suara tangisan pertama memecah keheningan rumah itu. Bayi laki-laki, sehat, berat dan merah, dan keras kepalanya sudah terasa bahkan dari cara ia menangis. Toba menamai anaknya Samosir. Ia menggendong bayi merah itu dengan tangan yang gemetar karena tidak terbiasa memegang sesuatu yang sepresius ini. Dan bayi itu berhenti menangis saat menyentuh dada Toba, seolah mengenali detak jantung yang sudah sering ia dengar dari dalam kandungan ibunya. "Hei nak," bisik Toba, "selamat datang." Malam itu terasa seperti sebuah janji baru, bahwa masih ada kebahagiaan yang mungkin, bahwa hidup yang sederhana bisa sekaligus menjadi hidup yang penuh. Tarik napas dalam-dalam, panjang, dan lepaskan perlahan, seperti kamu sedang melepas sesuatu yang sudah terlalu lama kamu pegang. Dengarkan napasmu sendiri sebentar. Kamu sudah sangat jauh hari ini, dan kamu layak untuk beristirahat. Biarkan malam menjagamu. Kisah ini belum selesai, tapi kamu boleh semakin tenggelam ke dalam tidurmu. Ada yang berubah hari itu, meski tidak ada yang bisa menyebutnya dengan tepat. Samosir tumbuh dengan cepat. Ia aktif, lincah, dan kuat. Fisiknya tidak pernah sakit-sakitan seperti anak-anak lain di musim hujan. Toba bangga melihatnya berlari di sekitar halaman, memanjat pohon, bermain di tepian sungai. Ada sesuatu di mata anak itu yang mengingatkannya pada istrinya. Ketenangan yang aneh,
seperti air yang dalam. Tapi ada satu hal yang membuat Toba mulai khawatir seiring berjalannya waktu. Samosir makan dengan cara yang tidak wajar. Bukan rakus seperti anak yang sedang lapar, tapi rakus seperti ada kekosongan yang tidak pernah bisa benar-benar terisi. Ia bisa menghabiskan porsi untuk 3 orang dewasa dan masih menoleh ke dapur lagi. Persediaan beras yang biasanya tahan seminggu kini habis dalam 3 hari. Ikan hasil tangkapan Toba yang ia rencanakan untuk 2 hari cukup hanya untuk makan malam Samosir seorang. Toba mencoba berbicara kepada istrinya dengan lembut, dengan hati-hati, karena ia tahu istrinya sangat menyayangi anak itu. Tapi sang istri selalu membelanya. Ia masih tumbuh, wajar kalau banyak makan. Dan Toba menelan kata-katanya. Ia kembali ke ladang, bekerja lebih keras, mengurangi porsinya sendiri agar Samosir bisa makan kenyang. Malam-malam yang dulu penuh ketenangan, kini kadang terisi oleh kelelahan yang berat. Dan satu pertanyaan yang ia takutkan untuk dijawab. Sampai kapan ini bisa bertahan? Ini adalah bagian dari kisah yang paling sulit untuk diceritakan. Suatu hari, Toba pergi ke ladang sejak subuh. Perutnya hanya terisi setengah. Sisanya ia tinggalkan untuk Samosir. Saat matahari sudah tinggi, dan perutnya mulai berbicara dengan keras, ia berharap pada satu hal, bekal siang yang dikirimkan istrinya. Sang istri memang memasaknya. Nasi putih hangat, ikan bakar bumbu kuning, sayur daun singkong. Ia memasukkan semuanya ke dalam rantang bambu dan memanggil Samosir yang sedang rebahan di kasur. "Antarkan ini kepada ayahmu di ladang, nak." Samosir menolak, mengeluh, merengek. Sang ibu membujuk dengan sabar, dengan janji kue manis. Dan Samosir akhirnya pergi, dengan langkah yang gontai dan rantang yang ia pegang seolah bebannya 10 kali lebih berat dari yang sebenarnya. Setengah perjalanan, ia beristirahat di bawah pohon rindang di tepi jalan setapak. Angin siang yang berhembus membawa aroma ikan bakar yang menembus celah-celah rantang bambu itu. Hangat, gurih, menggoda. Samosir menelan ludah. "Aku hanya akan melihatnya saja," pikirnya. Ia membuka tutup rantang, dan dari sana, kisah ini mulai berjalan ke arah yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. 1 suapan menjadi 2, 2 menjadi 10, dan ketika Samosir tersadar, rantang itu hampir kosong. Hanya tersisa tulang ikan dan beberapa butir nasi yang tidak sengaja tertinggal di sudut-sudutnya. Panik merayap di dadanya, tapi kakinya tetap melangkah ke arah ladang. Diam-diam, tanpa disadari siapapun yang ada di desa itu, Toba melihat putranya dari kejauhan. Ia tersenyum. Akhirnya, ia sudah menahan lapar sejak pagi, dan setiap langkah Samosir yang mendekat terasa seperti janji yang akan segera terpenuhi. Tapi ketika rantang itu diserahkan, dan Toba membuka tutupnya, senyum itu lenyap. Keheningan yang mencekam menyelimuti gubuk ladang itu beberapa detik. Toba menatap isi rantang, lalu menatap putranya. Samosir menunduk, tidak berani menatap mata ayahnya. Di dalam dada Toba, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang sudah lama ia tahan. Bukan hanya lapar siang ini, bukan hanya kekecewaan hari ini saja. Ini adalah kelelahan bertahun-tahun yang menumpuk lapis demi lapis, mengorbankan porsi makannya,
memeras tenaga lebih keras dari yang tubuhnya mampu, melihat kerja kerasnya hilang sia-sia karena nafsu seorang anak yang tidak pernah diajarkan batas. Dan gundukan itu, bertahun-tahun itu, akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Apa artinya ini? Samosir, suaranya bergetar, tapi bukan gemetar karena lemah. Gemetar karena tenaga yang sangat besar sedang mencari jalan keluar. Samosir mundur, dan dari mulut Toba, dari tempat yang paling dalam, dari kelelahan yang paling tua, keluarlah kalimat yang seharusnya tidak pernah ada. Kalimat yang sudah bertahun-tahun ia jaga. Kalimat yang ia simpan seperti nyawanya sendiri. Dasar kau, anak keturunan ikan. Dah, biarkan napasmu tetap mengalir pelan. Kamu aman, kamu di sini. Malam masih menjagamu. Kita hampir sampai di ujung cerita ini bersama-sama. Seandainya ada yang bisa menghentikan waktu tepat di detik itu, tapi tidak ada. Kata-kata itu sudah terbang, sudah menembus udara siang yang panas, sudah terdengar oleh bukit, oleh sungai di bawah, oleh langit yang tiba-tiba dalam hitungan detik berubah warna, dari cerah menjadi kelabu, dari kelabu menjadi hitam. Guntur menggelegar di kejauhan, bukan seperti guntur biasa, tapi seperti sesuatu yang sangat tua sedang terbangun dari tidur panjangnya dan marah karena dibangunkan. Samosir berlari, meninggalkan ladang, meninggalkan ayahnya, berlari menuruni bukit dengan kaki yang tersandung batu dan air mata yang mengaburkan pandangannya. Ia berlari menuju rumah, menuju ibunya, dan Toba yang berdiri sendirian di ladangnya perlahan sadar. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah. Tangannya meremas tanah merah yang kering itu. Tanah yang sudah ia bajak ribuan kali, yang sudah ia siram dengan keringatnya sendiri. Ia meremas tanah itu seolah ingin menarik kembali kata-kata yang sudah pergi. Tapi tanah tidak mengembalikan apa yang sudah dilepaskan ke udara. Apa yang sudah kulakukan, bisiknya, tidak ada yang mendengar. Hanya angin yang mulai bertiup kencang. Ada yang berubah saat itu, meski tidak ada yang bisa menyebutnya dengan satu kata. Samosir tiba di rumah. Ia menemukan ibunya sedang berdiri di halaman. Seolah sudah tahu, wajah ibunya tidak marah, tidak panik. Hanya ada kesedihan yang sangat dalam di sana. Kesedihan yang terasa seperti air danau yang tidak punya tepi, tidak punya dasar. Sang ibu memeluk Samosir. Lama, sangat lama, mencium keningnya berulang kali, dengan cara seorang ibu yang sedang mengabadikan aroma anaknya ke dalam ingatannya untuk selamanya. Dengarkan ibu baik-baik, anakku tersayang. Suaranya tersendat. Waktu kita di sini sudah habis. Ia membisikkan kepada Samosir untuk berlari, untuk mendaki bukit tertinggi yang ada di ujung desa, untuk tidak berhenti, untuk tidak menoleh ke belakang. Samosir tidak mengerti, tapi ia mengangguk, dan ia berlari. Sang ibu melepaskan genggaman tangan anaknya dengan perlahan, sangat perlahan, jari demi jari, sampai tangan kecil itu benar-benar lepas dari telapaknya. Ia menatap punggung Samosir yang menjauh, anak yang ia cintai dengan seluruh keberadaannya,
anak yang tidak pernah salah dalam hal yang sesungguhnya. Lalu ia berbalik, menghadap ke halaman yang sudah mulai diguyur hujan lebat, dan wujud manusianya mulai melebur. Di antara semua yang terjadi malam itu, hanya satu yang pasti. Dari tempat sang istri berdiri, dari titik di mana kakinya menyentuh tanah, mata air pecah. Bukan seperti mata air biasa, ini seperti bumi sendiri yang menangis, menyemburkan air dari dalam, banyak dan deras, dan tanpa tanda-tanda akan berhenti. Air itu menyapu halaman, merobohkan gubuk, mengalir deras, menuruni jalan desa. Orang-orang berteriak, berlari ke tempat yang lebih tinggi, memeluk apa yang bisa dipeluk. Toba yang masih di ladang melihat bah itu datang dari arah desa. Ia tahu, dalam satu tatapan itu, ia tahu apa yang ia lakukan dan apa yang ia sedang kehilangan. Semuanya sekaligus, dalam waktu yang tidak cukup untuk disesali dengan benar. Ia berlari, tapi air lebih cepat. Samosir yang terus mendaki tanpa menoleh, mencapai puncak bukit tepat ketika air mulai menelan dataran di bawahnya. Ia berdiri di sana, terengah-engah, dan melihat ke bawah, lembah yang ia kenal sejak lahir, rumah tempat ia tumbuh, jalan setapak yang sering ia lewati, pohon mangga di sudut halaman. Semuanya pelan-pelan menghilang di bawah permukaan air yang terus naik, dan di kejauhan ia memanggil nama ayah dan ibunya, tapi tidak ada jawaban, hanya suara air. Kamu boleh menutup mata sekarang. Jika belum, suara ini akan menemanimu kemanapun kamu pergi malam ini. Biarkan cerita ini mengendap di dalam dirimu, perlahan, seperti air danau yang akhirnya diam setelah badai berlalu. Hujan turun selama berhari-hari setelah malam itu. Bumi yang tadinya adalah lembah subur, perlahan-lahan berubah menjadi cekungan raksasa yang terisi air tawar berwarna biru gelap. Warna yang tidak bisa persis disebut namanya. Suatu titik di antara biru dan hijau dan abu-abu yang hanya dimiliki oleh air yang sangat dalam. Ketika badai akhirnya reda, yang terlihat dari puncak bukit tempat Samosir berdiri adalah perairan yang membentang ke segala arah. Bukan sungai, bukan rawa, tapi sebuah danau yang begitu luas. Danau yang tampak seperti ia selalu ada di sana sejak awal waktu, seolah bumi sendiri sudah merencanakan ini. Bukit tempat Samosir berdiri tidak tenggelam. Ia berdiri kokoh di tengah-tengah genangan itu, sendirian, seperti sebuah pulau, dan dari situlah nama-nama itu lahir. Danau itu disebut Danau Toba, untuk mengenang seorang pemuda yang pernah melempar kail di tepi sungai dengan harapan sederhana, yang mendapatkan lebih dari yang ia minta, dan yang akhirnya kehilangan segalanya. Karena satu momen ketika ia lupa bahwa ada kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Pulau di tengah danau itu disebut Pulau Samosir, untuk mengenang anak yang selamat, yang duduk di puncak bukit itu sendirian, menatap air yang menyimpan seluruh sejarah keluarganya di dasarnya. Samosir tumbuh di pulau itu, sendirian pada mulanya,
Lalu perlahan ada orang-orang yang juga selamat dari tepian-tepian desa lain yang bergabung dengannya. Ia menjadi orang yang berbeda dari anak yang dulu selalu berlari menghindari pekerjaan dan menghabiskan bekal milik orang tuanya. Kesepian mengajarkan kepadanya apa yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata, bahwa ada harga untuk setiap keputusan kita, bahwa orang-orang yang kita cintai tidak akan selalu ada di sana ketika kita akhirnya siap untuk menghargai mereka. Ia tidak pernah lupa aroma masakan ibunya. Ia tidak pernah lupa suara ayahnya memanggil namanya dari kejauhan. Dan dari atas pulau itu, setiap sore ketika matahari mulai turun dan permukaan danau berubah menjadi emas dan jingga, ia akan duduk di tepi dan memandang air. Bukan dengan kepedihan yang menyakitkan, tapi dengan semacam ketenangan yang hanya bisa lahir dari penerimaan yang dalam, bahwa ia masih hidup, bahwa hidupnya masih punya makna, bahwa nama-nama yang disematkan di danau dan pulau ini adalah cara alam untuk berkata bahwa kisah ini tidak berakhir dalam kesia-siaan. Nah, kamu masih terjaga malam ini, mendengarkan kisah tentang air yang lahir dari janji yang retak, dan mungkin ada sesuatu di dalam kisah ini yang berbicara kepadamu, bukan tentang Toba, bukan tentang sang putri, tapi tentang dirimu sendiri, tentang kata-kata yang pernah kamu ucapkan di momen yang salah, tentang janji yang ingin kamu jaga tapi kadang terasa berat di hati, tentang orang-orang yang kamu cintai, yang mungkin hari ini ada di sebelahmu, atau mungkin sudah jauh, dan bagaimana kamu tidak selalu mengucapkan apa yang ingin kamu ucapkan ketika masih ada waktu. Kisah ini tidak mengajarkan bahwa kamu harus sempurna. Toba bukan pria jahat, ia hanya manusia yang lelah. Samosir bukan anak yang buruk, ia hanya anak yang kurang diajarkan batas. Dan sang putri mencintai mereka berdua dengan cara yang tidak membutuhkan kata-kata besar, hanya konsistensi, hanya kehadiran, hanya janji yang dijaga hari demi hari dalam hal-hal kecil. Legenda ini diwariskan bukan untuk menakuti kita, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita semua menyimpan sumpah-sumpah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah untuk lebih sabar, sumpah untuk lebih hadir, sumpah untuk berkata baik atau diam, dan sumpah itu layak untuk dijaga. Diam sejenak bersama cerita ini, rasakan apa yang baru saja kamu dengar mengendap di dalam dadamu, seperti butiran pasir yang pelan-pelan turun ke dasar air yang tenang. Tidak perlu kamu analisa, tidak perlu kamu simpulkan malam ini. Biarkan ia tinggal di sana, di kedalaman yang tidak membutuhkan nama. Terima kasih, Sumatera Utara, untuk danau yang kamu simpan selama berabad-abad, untuk kisah yang kamu titipkan di setiap riak airnya, untuk ulos yang masih ditenun, untuk gondang yang masih dimainkan, untuk nama-nama Toba dan Samosir yang masih disebut oleh jutaan lidah, bukan sebagai peringatan yang menakutkan, tapi sebagai pengingat yang lembut bahwa manusia dengan segala kelemahan dan kelebihannya selalu bisa menjadi kisah yang layak untuk diceritakan. Sekarang nak, tutup matamu. Jika belum tertutup, biarkan tubuhmu menjadi berat yang nyaman, seperti selimut yang menyelimuti seluruh badanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Napasmu sudah melambat, pikiranmu sudah melepaskan genggamannya pada hari yang tadi. Danau Toba malam ini tenang,
Airnya biru gelap dan dalam, bintang-bintangnya terpantul sempurna di permukaan yang tidak bergerak. Dan kamu sudah sampai di tempat yang paling aman, paling tenang, yang ada di dalam dirimu sendiri. Selamat beristirahat, selamat tidur,